daging. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah terlihat ya. Oke, ini adalah terkait materi ayam pada daging. Ini aturan dari Ibu. Hari ini kita akan menyampaikan terkait pencernaan sum unggas dengan berbagai bahan pakan. Lalu ini untuk penilaiannya nanti ada tugas individu, kemungkinan ada kuis dan ada juga ujian. Nah, ini untuk bahan bacaannya ya. Ada lesson and summer, SEI pakan, lalu ada guideline dari Ross, Club, Lohman, dan ada juga bacaan dari Bapak Nanung Denardono, ini pembimbing Ibu ketika S2. Tesis beliau ini sangat bagus sekali ya, tesis disertasinya sangat bagus terkait strategi nutrisi dalam meningkatkan kesehatan ususnya. Jadi teman-teman bisa baca di jurnal beliau atau di tesisnya akan Ibu share. Ini bagus banget bagaimana kita mengetahui peningkatan nutrisi dari si ayam broiler dengan berbagai cara dalam menghadapi pergantian antibiotik pada saat ini. Ini tentu sudah kita tahu semua ya, bahwasanya proses pencernaan ini tidak lepas dari yang namanya pH saluran pencernaan. Antara di mulut sampai dengan di usus halus itu pH-nya akan berbeda-beda. Ada yang masih ingat kenapa pH-nya berbeda-beda? Ada yang masih ingat pH-nya kenapa berbeda-beda? Bimo masih ingat kenapa pH antar saluran pencernaan berbeda-beda? Mau coba jawab, Bu? Ya. Karena enzim yang di tiap bagian itu berbeda-beda, Bu. Karena enzim yang di setiap saluran pencernaannya beda-beda. Ada lagi? Ayu mau menambahkan? Sama, Bu, seperti jawaban Radin. Sama. Oke, yang lainnya ada yang mau menambahkan kenapa kok pH di setiap saluran pencernaannya berbeda-beda? Ada yang masih ingat selain untuk terkait enzim, ada yang lainnya? Untuk mencerna makanan bukan, Bu? Yang untuk mencerna makanan. Jadi memang kondisi pH di setiap saluran pencernaan itu akan berbeda-beda. Kalau kita perhatikan dari mulut sampai dengan di gizzardnya, itu pH-nya cenderung asam. Jadi kondisi asam inilah yang nantinya akan menentukan, oh ternyata dengan asam ini dia yang pertama kali adalah membantu melumatkan makanan. Bayangkan si asam ini kan biasanya banyak terdapat HCl ya di saluran pencernaan ini. Si HCl itu dia asam sekali. Kalau teman-teman pernah ke laboratorium, pernah melihat HCl itu ketetesan aja baju kita bisa berlubang, kulit kita bisa sedikit melepuh, dan bayangkan kalau itu ada di dalam tubuh ternak. Jadi otomatis si pakan yang masuk ke dalam tubuh juga akan dilumuri oleh si HCl itu, sehingga dia membantu untuk melumatkan partikel pakan ataupun ukuran pakan. Tapi ini kembali ya tergantung dari ukuran pakan tersebut. Nah, keuntungan berikutnya adalah dengan kondisi yang asam ini, dia mampu menggertakkan enzim-enzim pencernaan yang ada di saluran cerna. Ada yang masih ingat kira-kira enzim apa yang disekresikan dengan adanya si HCl itu? Enzim apa yang bisa disekresikan dengan adanya HCl di saluran pencernaan, terutama di lambung? Ayo, apa? Izin menjawab, Bu. NaCl bukan, Bu? NaCl, bukan. HCl, asam klorida. Kalau NaCl itu natrium klorida. Kalau ini asam klorida. Izin menjawab, Bu. Hmm. Enzim yang berfungsi untuk
melakukan pencernaan di dalam lambung itu enzim pepsin, bukan sih? Ya, dia juga si HCl ini sebenarnya juga menggerakkan beberapa enzim pencernaan. Salah satunya adalah enzim pepsin. Nah, pepsin ini merubah dia tuh berfungsi dalam mencerna protein pakan. Nah, jadi diunggas kan ini dia sangat sensitif ya kebutuhan nutriennya, terutama si protein dan si asam amino. Nah, kalau si HCl ini mensekresikan si enzim pepsin, maka diharapkan dengan adanya si pepsin ini, si protein yang termasuk dalam jumlah yang tinggi di bahan pakan, ini akan optimal untuk digunakan ataupun dicerna oleh tubuh unggas, sehingga nanti dia tingkat kecernaannya akan tinggi, seperti itu. Nah, untuk kondisi usus yang mendekati pH netral, kalau kita perhatikan di sini, dia karena apa? Karena di usus ini sendiri adalah terjadinya proses absorpsi sari-sari makanan ataupun zat-zat mikronutrien, sehingga nanti akan lebih mudah dicerna. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait pencernaan ini? Cukup? Lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahan pakan yang banyak ditemukan di unggas. Jadi ini adalah struktur dari sebuah biji. Ini Ibu ambil dari Jurnal Fortis Science tahun 2014. Di jurnal ini membahas spesifik terkait NSP dalam bahan pakan. Atau apa itu NSP? Itu non-starch polysaccharide. Nanti teman-teman silahkan diakses. Ini linknya ada di PowerPoint ini ya. Nanti Ibu kasih dari Jurnal Fortis Science volume 93 halaman 238 sampai 2393. Di jurnal ini mengupas tuntas bagaimana NSP dalam bahan pakan itu berada. Nah, dari struktur suatu biji, ternyata tidak semuanya bisa dimanfaatkan oleh si ternak. Kenapa? Kalau kita lihat bagian biji dari suatu biji-bijian ataupun serealia, misalnya jagung, ataupun sorghum, ataupun yang lainnya, itu biasanya cenderung memiliki bagian yang lebih keras bila dibandingkan dengan bagian yang dalamnya. Nah, kira-kira kenapa? Kok bagian yang di luar itu dia lebih keras daripada bagian yang di dalamnya? Kenapa? Kenapa bagian di luarnya itu lebih keras dan itu sulit tercerna bila dibandingkan dengan bagian di dalam biji? Kenapa? Coba diperhatikan di gambar struktur biji ini. Kenapa? Kenapa di bagian luarnya cenderung lebih susah dicerna bila dibandingkan dengan di bagian yang di dalam? Coba diperhatikan dari gambar ini, teman-teman ya. Di bagian luar itu ada apa aja? Coba ayo, di bagian luar biji itu ada apa aja? Ada selulosa, Ada selulosa, terus lignin, lignin, silan, insolup DF, Bu. nitrogen fiber, ada juga beta glukan. Jadi bagian-bagian yang disebutkan oleh Ayu tadi itu adalah bagian yang sulit dicerna atau insoluble digestible fiber ya. Dan dia juga memang terdapat di bagian biji, terutama di bagian kulitnya atau areolnya. Nah, lalu kalau kita bandingkan dengan bagian dalamnya, di bagian dalamnya ada apa nih, Bimo, gambarnya nih, berdasarkan gambar? Di situ ada aleonol hilain, testa, tube cell, cross cell, sama outer perisarp.
Oh, kalau ini bagian ininya, masih bagian dindingnya. Yang ini, yang putih-putih ini, Bimo. Ini bagian apa? Ada apa aja? Di starch endoplasm, endosperm. Oh, itu ada starch, Mm-mm. protein, very little DF atau primarily soluble silane and beta glucan. Terus ada di jamnya itu ada dua, yaitu scutellum dan embryonic axis. Iya, jadi ini ada dua sisi, yaitu bagian yang sulit tercerna atau insoluble dietary fiber, ada juga yang mudah dicerna, yaitu bagian starch endosperm. Nah, di bagian ini terdapat yang namanya starch atau pati, ada protein, dan sedikit sekali ditemukan kelompok silan ataupun beta glukan. Padahal kita tahu nih, sama-sama tahu, kalau pakan unggas yang mudah dicerna adalah bagian apanya? Yang dibutuhkan oleh Pati bukan, Bu. Iya, bagian pati. Jadi memang di struktur biji ini bagian yang banyak ditemukan adalah polisakarida heksosan. Nah, ada selulosa, ada dextrin, ada glikogen, ada inulin, ada pati, dan masih banyak bagian lainnya lagi ya. Tetapi yang paling dibutuhkan oleh ternak unggas adalah si patinya ini sendiri. Dan dalam proses pencernaannya ini dibantu oleh enzim-enzim karbohidrasa pankreatik untuk mengubah menjadi gula-gula sederhana yang mudah diabsorpsi. Nah, biasanya dalam bentuk glukosa. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Sudah paham terkait saluran pencernaan dan struktur biji dari biji tersebut? Cukup jelas? Cukup, Bu. Cukup, kita lanjut ya. Nah, ini ada yang namanya SNI pakan. Tadi Bayu sudah cerita, ternyata berdasarkan pengalaman dia, ada ayam yang fase pakan di ayam ketika dia sedang tumbuh, dan di akhir itu berbeda-beda. Kenapa? Karena memang sudah ada aturan terkait SNI pakan ini. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Standarisasi Nasional Indonesia sudah menetapkan standar nasional nomor 8173. Ini ada 3 nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tahun 2015 terkait pakan ayam ras berdaging. Jadi kalau dari SNI ini ada 3 bagian. Bagian 1 atau bagian pre-starter, lalu ada bagian 2 pada fase awal atau fase starter, dan bagian ketiga atau pada masa finisher, pada masa akhir. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu bagian dari ini masing-masing. Sudah terlihat untuk tabelnya ini? Sudah terlihat untuk SNI? Belum, Bu. Sudah? Belum? Baru belum, Ibu. Oh, coba Ibu stop share dulu ya, Ibu. Langsung share ke ininya aja ya. Langsung share ke SNI-nya aja ya. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, oke. Ini SNI 8173 nomor 1 tahun 2015 terkait pakan ayam ras pedaging atau ayam broiler bagian 1, yaitu sebelum masa awal atau masa pre-starter. Nah, kita ke bawah untuk mengetahui SNI ini. So, ini
Ini untuk hak ciptanya dari BSN. Daftar isinya ini bisa dibaca sendiri ya, sudah Ibu kirimkan kumpulan SNI-nya. Ini prakatanya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kita langsung ke bagian ini, ruang lingkup. Ruang lingkupnya terdiri dari acuan normatif, istilah, definisi, klasifikasi, persyaratan mutu, pengambilan contoh dan analisis, serta penandaan dan pengemasan. Jadi memang dari SNI ini sudah ada pedomannya, apa yang menjadi acuannya, istilah dan definisi dalam istilah perpakanan ini, klasifikasi, persyaratan mutu, pengambilan contoh dan analisis, serta cara penandaan dan pengemasan. Jadi setiap industri walaupun mereka sudah punya acuan untuk mutu dari setiap pakan dari masing-masing strain, juga harus mengikuti aturan dari SNI ini untuk beberapa hal. Seperti apa? Seperti persyaratan mutunya, pengambilan contoh dan analisis, serta penandaan dan pengemasan dari masing-masing bahan pakan. Tentu masing-masing pakan yang diproduksi oleh perusahaan itu ada proses pengemasannya, dan itu juga ada standarnya dan harus mengikuti standarnya dari SNI ini. Mari kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini adalah nomor 2 terkait acuan normatif dari si SNI ini. SNI ini tidak serta-merta dibuat tanpa ada acuan. Jadi SNI ini juga dibuat berdasarkan beberapa acuan. Yang pertama adalah SNI 190428 terkait petunjuk pengambilan contoh padatan. Ini kaitannya dengan bahan pakan dan juga pakan sudah jadi nanti. SNI 012891 terkait cara uji makanan dan minuman. Ada AOAC tentang Official Method Chapter for Animal Feed. Lalu juga ada AOAC tentang Official Method Chapter 49 tentang natural toxin. Jadi ini memang ada panduan secara menyeluruh di dunia ini terkait bagaimana proses proksimat dari suatu bahan pakan, bagaimana cara menguji toksin ini, mereka sudah mengacu pada AOAC. Dan juga mengacu pada Kejener kajaran tentang Manual of Feed Microscopy and Quality Control dari ASA and US Joint Council. Nah, teman-teman nanti bisa dibaca acuan normatifnya seperti apa. Kalau di SNI ini hanya penjelasannya saja. Nah, kita langsung ke bawah lagi. Ada istilah dan definisi, Ibu yakin sudah paham semua ya, apa itu pakan, apa itu bahan pakan, pelengkap, dan seterusnya. Ibu yakin sudah hafal, sudah tahu lah ya klasifikasi, sudah tahu juga untuk imbuhan. Nah, yang dipentingkan ini adalah tabel ini, yaitu tabel persyaratan mutu untuk pakan ras pedaging masa pre-starter. Kita mendalami ini dulu ya. Nah, di sini untuk kadar air maksimal 14%. Nah, protein kasar minimal 22%. Untuk asam amino ini kurang naik ya. Ini seharusnya lisin 1,3, ini nanti ini kurang naik aja. Untuk lemak minimal 5, serat kasar maksimal 4, abunya 8, kalsiumnya 0,8 sampai dengan 1,1. Lalu ada fosfor total, ada dengan enzim fitase, ada juga tanpa enzim fitase, ada juga energi metabolis dan aflatoksin total. Nanogram per kilogram. Nah, Ibu pengen bertanya nih, sebenarnya kenapa sih kok aflatoksinnya harus diuji juga? Kenapa aflatoksinnya harus diuji? Ada yang ingin membantu menjawab, kenapa kok di SNI pakan aflatoksinnya selalu diuji? Kenapa?
Lutfiah Hasanah. Lutfiah, kenapa kok aflatoksinnya harus diuji? Kira-kira ada apa di aflatoksin itu, Mbak? Kenapa Lutfiah? Belum, masih di mute Mbak suaranya. Atau ada yang lainnya? Kenapa aflatoksinnya harus diuji? Aflatoksin itu termasuk apa? Senyawa, Bu. Senyawa apa? Aflatoksin adalah kelompok Halo, suaraku kedengeran nggak ya, Bu? kedengeran. Gimana? Lutfiah mau menjawab? Silakan. Gimana sih? Gimana? Lutfiah mau menjawab? Atau Ayu mau membantu menjawab? Aflatoksin adalah salah satu kelompok dari aflatoksin adalah salah satu kelompok dari mikotoksin. Nah, dia adalah salah satu kelompok jamur yang menghasilkan toksin. Nah, nanti bisa dibuka kembali ya di buku bahan pakan atau di jurnal-jurnal terkait aflatoksin. Jadi aflatoksin ini memang menjadi sebuah momok di bahan pakan. Nah, kenapa kok di sini aflatoksinnya harus dihitung? Kenapa? Kira-kira kok toksinnya sampai diperhitungkan? Kenapa nggak toksin yang lainnya gitu? Ada yang mau membantu menjawab? Kenapa kok misalnya di apa namanya di SBM itu kan ada antitripsin, kenapa kok nggak antitripsinnya yang dihitung, atau kenapa kok tidak seperti tanin ataupun saponin yang dihitung, kenapa hanya si aflatoksin yang dihitung di bahan pakan ini? Kenapa? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Ini siapa yang mau menjawab ini? Siapa yang mau menjawab? Tadi ada 3 suara. Silahkan yang mau menjawab. Dari yang Mas dulu. Gimana, Bu? Dari yang Mas dulu tadi siapa? Fikri ya? Apa suaranya siapa tadi? Ya, Fikri Ya, mau menjawab gimana? Kenapa aflatoksin harus dihitung? Kenapa aflatoksin ini harus dihitung, Bu, dalam ini? Karena sifat aflatoksin ini kan sebagai senyawa, ya, Bu. Jadi dalam pengolahan makanan ini, jika kita menghitung aflatoksin dalam pengolahan itu akan membantu kestabilan dalam pengolahan makanan agar lebih tahan selama pengolahan makanan tersebut. Oke, itu untuk makanan. Kalau kita kan bahasnya pakan ya, Fikri ya. Makanan dan pakan itu agak sedikit berbeda. Yang lainnya, tadi ada suara mbak-mbak yang ingin menambahkan. Silahkan. Izin menjawab, Bu. Ya. Karena aflatoksin ini termasuk golongan senyawa yang sifatnya ini karsinogenik, genotoksik, atau hepatotoksik itu terdapat pada manusia. Jadi kalau pada hewan itu bersifat nefotoksik, Bu, karena bisa menyebabkan fungsi gangguan pada metabolismenya, kemudian absorpsi lemaknya, penyerapan unsur mineralnya, dan bisa menyebabkan perdarahan, memar, atau kerusakan kromosomnya, Bu. Oke, jadi ini suaranya siapa? Anissa, Bu. Bisa. Oke, ada yang lainnya lagi atau sudah cukup? Cukup ya, Ibu runutkan. Jadi memang aflatoksin adalah
salah satu senyawa toksin. Dia kelompok mikrotoksin yang berasal dari kelompok jamur. Dan kenapa di pakan unggas ini harus dihitung? Karena si aflatoksin ini memang dia mudah tumbuh sekali di setiap bahan pakan, terutama di kelompok serealia, di biji-bijian. Sedangkan basic dari pakan unggas itu adalah kelompok biji-bijian atau kelompok serealia, sehingga perlu diperhitungkan untuk penentuan kadar maksimalnya. Karena apa? Karena sama yang dijelaskan oleh Andini tadi, si aflatoksin ini dia juga bisa tertinggal tertanam di produk hasil ternak, dan itu kalau dikonsumsi manusia bisa berbahaya sekali ya. Jadi itu pentingnya kenapa aflatoksin harus dihitung dalam standar pakan. Dan ke bawah lagi ini untuk analisis ada pengukuran bom kalorimeter, untuk energi metabolis, untuk analisis proximat menggunakan metode AOAC, untuk analisis aflatoksin juga menggunakan AOAC, untuk analisis fisik menggunakan metode dari manual of feed microscopy and quality control. Nah, ini untuk penandaan. Jadi biasanya kalau di karung pakan itu ada beberapa label, nanti bisa dilihat di label tersebut ada nama dan seterusnya ya, bisa dibaca selengkapnya. Dan pengemasannya, biasanya pengemasnya dalam bentuk ukuran 50 kg ataupun 100 kg. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup? Nah, kalau cukup kan tadi sudah Ibu jelaskan ada 3 SNI ya. Untuk ayam pedaging, silahkan saudara join breakout room-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan silahkan didiskusikan dengan antar kelompok apa yang menjadi perbedaan dari ketiga SNI tersebut. Ibu kasih waktu sampai dengan jam 9 ya. Silahkan join dengan room masing-masing. Di antar kelompok bisa didiskusikan apa yang menjadi perbedaan dari ketiga SNI tersebut. Silahkan join room-nya di breakout rooms. Nah, setelah itu nanti jam 9 kita kembali ke room utama untuk mendiskusikan perbedaan dari ketiga SNI tersebut. Silahkan. Silakan join breakout room-nya. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Harus Breakout-nya manual belum ya. terlihat. Udah Ibu Ini ya, Bu, sudah. ya. Sudah. Silakan pilih room sesuai dengan ininya. Room 1 belum ada yang join. Nanti silakan dicari perbedaan dari masing-masing ini ya. Bantu Ibu membantu untuk mendiskusikan di kelompok 3 ini ya. Ada Fikri, ada Nanda, Rifki, dan juga Andini. Nah, dan Karyanti. Di sini tadi Ibu memberikan tugas terkait perbedaan dari ketiga SNI pakan tersebut. Kira-kira teman-teman apa yang membedakan dari ketiga SNI tersebut? Kira-kira bagian apanya? Ini sih, Bu. Untuk masa starter, grower, dan finisher itu yang membedakan itu seperti di asam aminonya ya. Seperti lisin, terus triptofan, methionine, quercetin, dan methioninnya juga. Itu di dalam kandungannya juga berbeda. Oke, berarti yang membedakan adalah di bagian persyaratan mutu dari masing-masing ininya ya. Masing-masing fasenya ya. Kalau dari segi deskripsi dan seterusnya itu cenderung sama. Nanda mau menambahkan terkait perbedaannya dari ketiga fase tersebut? Sambil dilihat ya kumpulan SNI yang Ibu kirimkan kemarin,
Mungkin Fikri bisa share screen biar teman-temannya pada tahu. Yang SNI, Bu. Ya, yang kumpulan SNI. Oke, benar, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Fikri, yang terlihat terlihat sekali adalah perbedaan dari si asam aminonya. Silakan, Bu ya. Belum. Belum ya. Nah, baru kelihatan. Oke. Ini kalau Bentar, Bu. kita perhatikan di sini untuk ayam pedaging, oke. Starter langsung finisher dia ya. Yang pre-starter nggak ada di sini ya. Pre-starter yang tadi ya, yang nomor 9, 10. Kita fokus ke nomor 9, 10. 10, 11, mohon maaf. 10, 11. 11 ya, yang pre-starter yang tadi ya, di sini tidak ada. Untuk nomor 10, 11, kalau kita lihat, Mas, berarti PK-nya yang di atasnya itu ya. Kalau di sini, kalau yang kita lihat, yang terlihat sekali berbeda adalah yang pertama kandungan proteinnya. Ya kan, ini 19, ini 18, terus lalu juga di sini lemaknya bertambah. Untuk kadar air dan abunya tetap sama ya, CA-nya sama, P totalnya sama, P tersedianya juga masih sama, energinya sama, lisinnya dia mulai turun, lalu metioninnya juga turun, dan methylcysteine dan alpha-nya juga mulai turun. Jadi memang yang mulai menurun adalah si asam amino dan si proteinnya. Jadi semakin bertambahnya usia, memang asam amino dan proteinnya akan berkurang, tetapi dia energinya akan bertambah. Ini ada yang mau menambahkan lagi terkait perbedaannya ini? Perbedaan dari... Izin menjawab, Bu. Ya, Perbedaannya itu tentang pemberian pakannya. Ya, dilanjutkan. Terkait pemberian pakannya gimana, Mbak? Pemberian pakannya bagaimana? Izin menambahkannya, Bu ya. Iya, gimana Mas? Mungkin pada saat pemberian pakan, contohnya pada saat pemberian pakan pada awal starter itu sekitar 8 sampai 20 juta hari yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk mungkin perbedaan lagi, pemberian pakan pada saat grower itu berapa hari, dan pada saat finisher juga itu berapa hari gitu perbedaannya. Mungkin bisa menambahkan jumlah harinya di sininya nggak ada ya di persyaratan di kumpulannya ya. Oke. Jadi Ibu catat di sini yang berbeda adalah dua hal. Yang pertama adalah umur dan yang kedua adalah persyaratan mutunya, itu untuk garis umumnya ya. Oke, udah jam 9, kita kembali ke room utama untuk menjelaskan perbedaan dari ketiganya. Silakan kembali ke room utama. Oke, sudah jam 9 dan sudah berarti kita kembali ke room utama. Tadi Ibu membantu diskusi ke kelompok 3. Jadi kelompok 3 itu sepakat ada 2 poin utama yang berbeda. Yang pertama adalah terkait umur atau fase pemberian. Nah, di fase pre-starter, tadi umur berapa sampai umur berapa, Mas? Pre-starter 0 sampai dengan pre-starter 8 hari, Bu.
hari. Lalu fase starter 8 sampai dengan 21 hari. 21 hari. Dan untuk fase finisher umur 21 hari, Bu. sampai dengan Lebih. panen. Jadi ini adalah perbedaan dari masing-masing umur ataupun dari setiap fasenya ya untuk SNI, di garis bawah ya untuk SNI. Lalu berikutnya yang terlihat berbeda adalah di bagian persyaratan mutunya. Nah, Ibu mau minta pendapat kelompok 1 coba. Kelompok 1 dari hasil diskusinya apa yang terlihat berbeda dari ketiga fase tersebut? Kelompok 1, silahkan. Kelompok 1. Kelompok 1 ada siapa saja anggotanya? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 ada siapa ini? Ada Akbar. Terus silakan, atau kelompok lain yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Ayu mau menambahkan, Ayu? Dea Adelia ada? Izin menjawab, Bu. Ayu kelompok Jadi, berapa? Kelompok 2 ya? ya, Bu. Ini kelompok 2. Silakan Ayu. Jadi di antara 3 fase itu, di persyaratan mutunya yang paling berbeda itu di kadar protein kasar, Bu. Di mana dari fase pre-starter ke fase starter itu menurun, lalu ke fase akhir atau finisher itu juga menurun, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan lainnya? Selain proteinnya yang berbeda, apalagi? Agil mau menambahkan, Agil, kenapa, apa yang berbeda dari setiap ketiga fase tersebut? Memang yang terlihat berbeda ada di 2 poin ya, di umur dan di persyaratan mutu. Terkait mutu ini terutama protein, ada lagi yang mau menambahkan apa yang berbeda lagi? Silahkan, Bimo mau menambahkan apa yang berbeda dari ketiga fase ini? Cukup, Bu. Cukup, Bimo, kelompoknya Bimo cukup. Oke, ada lagi tadi kelompoknya Fikri mau menambahkan nggak? Selain umur, terus mutu, tadi protein. Tadi juga kalau nggak salah Andini menjelaskan adanya penurunan dari kebutuhan asam amino ya tadi ya, kelompoknya Fikri ya. Jadi memang selain protein kasar, si asam aminonya antar fase juga cenderung turun. Kenapa? Karena di fase awal itu ada yang namanya penambahan jumlah sel atau namanya dia hiper apa? Kalau penambahan jumlah sel? Hipertrofi. Jadi di fase starter ini adalah pembanyakan atau peningkatan jumlah sel. Sehingga untuk meningkatkan jumlah sel ini, dia butuh protein dan asam amino dalam jumlah yang lebih tinggi. Nah, ketika dia sudah memasuki masa grower, maka dia proteinnya akan turun. Kenapa? Kalau dia protein cukup tinggi, nanti proteinnya tidak akan optimal digunakan untuk pertumbuhan. Nah, di sini yang meningkat adalah energi metabolis. Jadi, protein dan asam amino meningkat, tetapi energi metabolisnya dia meningkat. Kenapa? Karena dengan bertambahnya usia ini, dia aktivitasnya semakin banyak, dia juga butuh energi untuk pertumbuhannya, untuk gerak, untuk aktivitas, untuk melawan stres yang ada di lingkungannya, sehingga dibutuhkan energi yang jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan fase awalnya. Nah, ada yang mau bertanya atau menambahkan lagi di sini dari perbedaan antara fase starter, terus fase grower, ataupun fase finisher?
Ada yang mau menambahkan? Silakan kalau yang mau menambahkan atau ada yang ingin bertanya, Bu, kenapa kok proteinnya berkurang? Kenapa asam aminonya berkurang? Kenapa? Kenapa? Izin bertanya juga. Iya, Rizky gimana? Gini Bu, kenapa pada masa pre-starter protein kasar lebih besar untuk kandungan pakan tersebut, dan pada ayam kebutuhan protein kasar yang waktu pre-starter tuh kenapa dia lebih dari kisaran 20 sampai 22%, Bu? Gitu, Bu. Terima kasih. Bimo bertanya terkait kebutuhan protein. Jadi fungsi dari protein pada dasarnya adalah untuk pertumbuhan. Dan di protein ini yang dibutuhkan adalah si asam aminonya. Jadi si asam amino ini dibutuhkan oleh tubuh, dan kalau untuk di ternak unggas, di ayam broiler, ini sebenarnya lebih spesifik ke kecernaan asam aminonya ya, atau digestible amino acid-nya, DAA, bukan lagi di asam aminonya, tetapi kecernaan dari asam amino itu yang fungsinya itu untuk pertumbuhan. Nah, jadi karena dia fase awal, tadi sudah Ibu jelaskan dia mengalami yang namanya hipertrofi atau perbanyakan jumlah sel, sehingga nanti diharapkan ketika dia sudah memasuki fase grower dia akan terjadi pembesaran sel. Disinilah dibutuhkan yang namanya banyak protein untuk menambahkan jumlah sel, ya. Jadi memang di masa awal ini untuk memperbanyak jumlah sel yang ada di tubuh dibutuhkan protein dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan itu ada beberapa strain juga yang menjelaskan kalau protein itu dibutuhkan sampai dengan 23 ataupun 24%. Nah, tadi kan kalau di SNI minimal 22% ya. Ada juga beberapa strain itu yang memacukan standar kebutuhannya adalah sekitar 23% atau di atasnya. Seperti itu. Jadi itulah pentingnya karena untuk di fase awal yaitu fase hipertrofi untuk penambahan jumlah-jumlah sel dalam tubuh ternak. Selain itu juga protein itu kan berfungsi untuk sistem tubuh ya, untuk sistem imun tubuh yang terbaik itu dengan protein. Kenapa? Kalau di fase awal itu biasanya kondisi imun tubuh ayam itu cenderung rentan. Dia mudah sakit, dia pasti mudah terinfeksi, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya protein yang tinggi ini diharapkan mampu untuk memberikan sistem imun tubuh di tubuh dia yang jauh lebih baik. Nah, begitu. Sehingga nanti diharapkan dengan imun yang baik ini akan terjadi proses pertumbuhan yang baik, karena kalau di fase awalnya gagal, dia kedepannya akan sulit untuk tumbuh. Jadi yang memang yang terpenting itu adalah di fase awal, dipondasikan, pokoknya fase starter ini dia harus bagus pertumbuhannya, bagus imunnya, sehingga kalau dia fase starter ini sudah aman, sudah melewati fase starter, nanti dia di fase grower ataupun di fase finisher, dia tinggal memperbesar. Karena apa? Genetiknya itu akan optimal di situ. Kondisi lingkungan yang bagus, terus pakannya yang bagus, sehingga potensinya itu akan benar-benar muncul. Ya, inilah perbedaan untuk ayam broiler. Ayam broiler ini akan tumbuh, genetiknya akan terlihat optimal apabila didukung oleh kondisi lingkungan yang baik, terutama si pakannya. Makanya kita sebagai anak nutrisi itu harus bisa yang namanya menentukan pakan yang baik, harus sesuai dengan SNI, harus juga paham, misal, oh jagung itu pemberiannya biasanya 60% maksimal atau 70%, untuk SPM itu maksimal berapa, dan kita juga harus mengetahui aflatoksinnya berapa, enzim fitasenya berapa. Nah, inilah pentingnya beberapa komponen yang dia akan mendukung untuk pertumbuhan si ayam broiler tersebut. Bagaimana Bimo? Baik Bu, berarti di sini
bisa disimpulkan bahwa kalau asam amino itu protein kasar ini untuk memacu pertumbuhan sel untuk asam amino lebih banyak mencerna dari pakan tersebut ya Bu ya? Iya, jadi memang yang dicari itu adalah kecernaan dari si asam aminonya itu. Dia lebih spesifik